Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, apa kabarnya semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita pasti yakin, saya yakin masing-masing dari kita mempunyai masalah tersendiri, mempunyai cobaan-cobaan hidup tersendiri. Tetapi yakinlah bahwasanya itu memang adalah hal yang pasti bagi setiap orang yang ada di dunia ini. Jadi manusia pasti akan dicoba oleh Allah, baik itu orang mulia, orang hina, orang kaya, orang miskin, semuanya tidak terkecuali ketika sudah hidup di dunia ini maka penuh dengan cobaan-cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kesempatan kali ini sambil menemani kalian, mungkin ada yang akan beranjak tidur ataupun dalam perjalanan, saya akan memberikan ringkasan salah satu hadis yang sudah saya share kemarin di YouTube saya dari kajian yang dilakukan bersama Syekh Thaha Ramadan, seorang guru tugas dari Mesir yang kebetulan sekarang berada di kota Jember, pada hadis yang ke-17 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Jadi kitab Arba'in An-Nawawiyah ini karangan daripada Al-Imam Nawawi, ya, seorang ulama besar dalam Islam. Karya-karyanya sampai sekarang menjadi rujukan umat Islam seantero dunia, ya. Termasuk karya beliau adalah kitab Arba'in An-Nawawiyah ini. Nah, kemarin sudah sampai kepada hadis yang ke-17. Dan apabila teman-teman ingin menyimak full dari penjelasan Syekh Thaha Ramadan, saya berikan link deskripsi saya sampaikan linknya ya di deskripsi video ini. Namun yang akan saya sampaikan ini hanya sekedar ringkasan saja. Jadi bunyi hadisnya seperti ini. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinu adz-dzibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Sesungguhnya Allah telah menetapkan ihsan. Ihsan ini kebaikan. Ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu. Jadi dari teks ini kemudian disyarah atau dijelaskan oleh Syekh Thaha Ramadan pada waktu itu bahwasanya hadis ini adalah salah satu hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan ihsan itu kepada Allah sendiri. Artinya Allah langsung mencontohkan bagaimana berbuat atau bermuamalah dengan ihsan ini. Makanya Allah di sini redaksinya Innallah katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah telah menetapkan ihsan atas segala sesuatu. Artinya Allah mencontohkan sendiri bagaimana ihsan. Kemudian ihsan ini dijelaskan oleh Syekh Thaha Ramadan ada dua macam, teman-teman. Ada dua macam. Yang pertama yang dimaksud ihsan di sini adalah profesionalitas. Jadi ihsan ini apabila engkau mengerjakan sesuatu maka kerjakanlah dia dengan profesional, begitu ya. Dengan terbaik. Jangan kerjakan dia separuh-separuh, tapi kerjakanlah dia dengan terbaik, dengan semampu kita. Jadi jangan sampai kita apabila diberi tugas misalkan tidak kita laksanakan dengan ihsan, dengan profesional. Tidak sempurna, kita kerjakan separuh-separuh. Nah, ini makna yang pertama dari ihsan. Makna yang kedua dari ihsan ini adalah kita berbuat baik secara umum, ya. Secara umum begitu.
Maka kelanjutan dari hadis ini adalah fa'idha qataltum fa'ahsinu al-qitlah. Fa'idha qataltum, apabila engkau membunuh, fa'ahsinul qitlah, maka perbaguslah cara membunuh itu. Terus terang saja, sebelum saya mendapatkan syarah dari hadis ini, penjelasan dari Syekh Thaha Ramadan, saya memahami maksud dari qataltum di sini adalah membunuh, artinya membunuh manusia begitu. Tapi ternyata dari redaksi setelahnya, maka lebih pemahamannya tidak seperti itu. Yang dimaksud membunuh di sini adalah membunuh hewan-hewan yang kemudian dia secara syariat, secara hukum syariat diperbolehkan untuk dibunuh. Semisal hewan-hewan buas yang kemudian apabila tidak kita bunuh bisa menyakiti manusia, semisal kalajengking ataupun ular ataupun hewan-hewan buas lain yang secara tabiat dia bisa menyakiti manusia, maka itu boleh dibunuh. Namun di sini dalam redaksi hadis ini, apabila kita membunuh hewan-hewan yang boleh dibunuh secara syariat itu, apabila dia membahayakan manusia, maka membunuhnya harus dengan ihsan, dengan bagus. Andaikan dengan sekali pukulan dia langsung mati, maka itu bagus. Na'udzubillah, misalkan kita jumpai orang-orang yang iseng ya di zaman sekarang, yang jahat begitu, ada hewan yang sebelum dibunuh dia siksa terlebih dahulu, itu tidak diperbolehkan. Andaikan kita misalkan ingin membunuh hewan pengganggu seperti tikus. Tikus ini penyebar hama dan merusak begitu, maka tidak apa-apa kita membunuhnya. Andaikan kita membunuhnya, langsung saja dibunuh dengan sekali pukulan atau bagaimana, dibunuh. Jangan kemudian misalkan tikus ini dibakar terlebih dahulu, disiksa terlebih dahulu, sehingga itu kemudian menyakiti hewan seperti tikus. Maka dari redaksi hadis ini kita pahami adalah bila kita membunuh hewan-hewan seperti itu, maka cara membunuhnya harus dengan cara yang bagus. Nah, ini qataltum ini membunuh hewan. Kalau wa idza dzabhtum, kelanjutan hadisnya dijelaskan oleh beliau di sini, dzabaha ini maksudnya adalah menyembelih. Wa idza dzabhtum, apabila engkau menyembelih, fa ahsinu adzibha, maka perbaguslah cara engkau menyembelih itu. Bagaimana cara membaguskan menyembelih itu? Ya misalkan jangan sampai kita memperlihatkan hewan tersebut di depan teman-teman. Ya sesama hewannya ya teman-teman lah bagi hewan. Misalnya membunuh kambing di depan kambing-kambing lainnya, itu kan traumatik begitu ya. Bahkan beliau sempat cerita itu di Mesir itu ada orang yang mau menyembelih kambing, dan nemu tempat begitu ya, karena di Mesir itu mungkin ya sudah padat penduduknya. Akhirnya dia nemu tempatnya itu di atas rumahnya, di atap rumahnya penduduk Mesir itu biasanya ada hewan-hewan yang dipelihara, termasuk biasanya mereka memelihara merpati dan burung-burung begitu. Nah itu dia bunuh atau dia sembelih kambing itu di atas bangunan rumahnya yang ada burung-burung di situ, di depan burung-burung itu. Nah ketika sejak kejadian dia membunuh itu, kemudian ketika dia naik ke atas, burung-burung yang awalnya jinak terhadap orang tersebut langsung takut gitu, karena dia pernah dilihat burung itu membunuh kambing di depan hewan-hewan burung tadi. Ini terhadap burung yang beda jenis. Apabila dilakukan terhadap hewan yang sesama jenis, misal kambing di depan kambing lainnya, tentu kambingnya itu akan stres. Sebelum disembelih sudah stres terlebih dahulu begitu. Kemudian kelanjutan daripada hadis ini adalah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaklah kalian mempertajam pisau ya. Salah satu kita berbuat baik terhadap hewan ketika ingin disembelih adalah mempertajam daripada pisaunya. Jadi dipertajam dahulu, sehingga ketika ingin memutus urat
nafas dan kerongkongan ya, yang terdiri dua urat itu, nafas dan makanan itu terputusnya cepat begitu dan tidak menyiksa hewan tersebut. Kemudian kelanjutan hadis wal yurih dzabihatahu, dan dia hendaknya mengistirahatkan hewannya. Maksudnya mengistirahatkan bagaimana ya? Diberi makan terlebih dahulu, diberi minum terlebih dahulu, seperti itu. Jadi tidak dibiarkan kelaparan ataupun dia kehausan sebelum disembelih. Tidak dibiarkan di tempat panas atau dia disiksa begitu, tidak ya. Jadi sama seperti ketika kita masih memelihara dia. Jadi kita pelihara dia dengan baik ya. Bahkan saya pernah lihat itu di beberapa negara, kalau memang sudah tidak ada tempat untuk menyembunyikan hewan dan harus disembelih di depan teman-temannya, sesama hewan, sesama sapi, sesama kambing begitu, biasanya ada mereka punya penutup seperti kain yang ditutupkan ke mata hewan-hewan yang belum disembelih. Jadi ditutupi dulu semuanya, kemudian disembelih satu-satu. Baru ketika hewan tersebut giliran untuk disembelih, dibuka, disembelih begitu. Teman-teman, ya ini Islam, adab Islam kepada hewan seperti itu ya. Ini lebih-lebih kepada manusia, tentunya sangat-sangat menjunjung baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan sekaligus lingkungan kita itu sangat-sangat dianjurkan dalam Islam untuk kita menjaganya. Baik, saya kira itu cerita-cerita tentang hadis Nabi Muhammad SAW yang saya sarikan sebenarnya dari penjelasan Syekh Thaha Ramadan yang sudah saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Semoga sehat selalu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.